Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, salam buat keluarga Anda dimanapun teman-teman berada. Dengan saya Bung Ropan, kita bicara soal Mads Hilgers yang sebentar lagi akan diambil sumpah oleh Kemenkumham, ya, atau pekan ini ya pasti akan diambil. Ya, kita akan tunggu nantinya info selanjutnya karena Mads Hilgers dengan Eliano langsung akan nanti diambil sumpah. Ya, kabar terakhir memang pihak Kemenkumham sudah berangkat, ya, berada di Den Haag, tinggal menunggu saat yang tepat karena pendaftaran itu dimulai dari 24 sampai tanggal 3, ya, tanggal 3 Oktober terakhir. Nah, ini berkejaran dengan waktu soal Mads Hilgers ini. Nah, menjelang dia mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, pemain FC Twente ini menggila. Ya, kemarin terlibat duel baku hantam dengan pemain Indonesia lainnya yang bermain untuk Almere City. Tom Haye, ini klub yang baru saja dia dapatkan, dan Tom Haye dimainkan sejak awal ya oleh pelatih mereka Edelweiss Maduro, tapi dia di babak kedua diganti, ya mungkin cuma sekitar 65 menit ya. Tom Haye bermain sebagai gelandang, ya bersama dia bermain dengan pola yang diterapkan oleh pelatih Maduro, yaitu 4-2-3-1. Pola yang sama juga ditampilkan oleh FC Twente dengan Mads Hilgers berada di belakang. Joseph Osting sebagai pelatih Twente terus bisa memainkan Mads Hilgers sebagai pemain utama karena memang dia pemain inti ya, tidak tergantikan kalau bermain di FC Twente, dan dia mampu meredam setiap pergerakan Tom Haye dan kawan-kawan. Bermain dengan 4 back sejajar bahkan sekarang ya, bukan dengan 3 back kalau di klubnya di Twente. Dia bermain dengan Saleh Eddin di kiri, kemudian di kanan ada Van Rooij. Nah, di back dengan 2 itu yaitu Bruns menemani Hilgers, dan mereka sangat kuat. Clean sheet. Tom Haye dan teman-teman tidak bisa berbuat banyak, tak berkutik dibuat ya. Ini langsung digebuk habis dengan 5 gol tanpa balas. Kalau melihat juga dari semua aspek statistik penampilan dari FC Twente, klubnya Mads Hilgers ini yang bermain di Stadion Janmar yang menjadi milik bagi Almere, mereka memang layak, pantas untuk memenangkan laga. Ya, bagaimana mereka bisa melepaskan 16 tembakan, 8 diantaranya on target, dan 5 menghasilkan gol dari 8 on target itu. Penguasaan bola juga yang sangat tinggi, 61% berbanding 39% bagi Almere, klubnya Tom Haye. Almere City sendiri hanya ikut melepaskan sebenarnya sama 16 tembakan, tapi hanya 4 on target, namun tidak sebiji pun gol yang bersarang di gawang Twente. Ya, padahal mereka memiliki 4 on target, mestinya ada 1 gol, tapi itulah mereka dipermalukan ya oleh FC Twente, dan tentunya ini menjadi modal bagus, tambah semangat bagi Mads Hilgers ketika dia menjelang saat-saat akan beralih dari warga negara Belanda menjadi warga negara Indonesia, dan dia sebagai pemain yang punya nasionalisme tinggi sudah memikirkan secara matang ya, memilih Indonesia ya sebagai pelabuhan dia untuk bermain di tim nasional setelah menunggu sekian lama tidak mendapat kesempatan di tim nasional oranye, kecuali di usia yang lebih muda tentunya. Dia bermain di berbagai usia muda ya, terakhir 21 tahun U21, tapi kalau mau dia ingin ke Belanda berat. Persaingannya di sana ada Virgil van Dijk, Nathan Ake, Stefan de Vrij, ini bagus-bagus, Matthijs de Ligt, ini pemain-pemain top yang berada di liga-liga Eropa. Kalau kita bisa melihat memang tidak akan mendapat tempat. Jangankan Mads Hilgers, Kevin Dix pun tidak dilirik oleh Ronald Koeman sebagai pelatih Belanda. Makanya ya kalau Mads Hilgers sudah pindah, menurut saya bagi Kevin Dix cepat-cepatlah ya untuk bisa ikut dengan apa yang dilakukan oleh Mads Hilgers, karena sebelumnya kan sudah ada Jay Ises juga yang bermain di Venezia, saat ini bermain di lini belakang kita. Ada Justin Hapner, ada Sandy Walsh juga sudah ikut sebelum-sebelumnya kan, ada Sain Patinama juga berada, Calvin Verdong sudah masuk lagi dari Nijmegen, Nathan Cho juga dari Swansea sudah ada ya, bersama dengan Klote Ragnar, ya, Ivar, tentunya Tom, ya, dengan Rafael, semua pemain-pemain yang oke. Saya kira akan pasti ada ketertarikan bagi Kevin Dix yang menjadi inceran juga bagi kita untuk ke depan ya. Tapi untuk sekarang tentunya yang dibidik oleh PSSI baru 2 dulu, Mads dan Eliano Reinders yang nantinya akan diangkat sumpah. Nah, pertandingan berikut bagi Almere setelah kalah dari FC Twente, mereka akan menjadi tuan rumah lagi
menjamu Willem II. Kemudian FC20, Mads Hilgers dan kawan-kawan akan tandang melawan tim Feyenoord. Sekarang kemenangan mereka kemarin itu mengangkat Twente itu masuk ke peringkat ke-4 klasemen sementara. Mungkin udah tinggal 7 poin di belakang pemimpin klasemen PSV Eindhoven yang ada di atas ya, kalau bisa dilihat, tapi mereka masih bisa mengejar. Kalau Twente kan 11 poin, PSV 18 poin. Ya, kalau Almere itu ada terperosok setelah kalah kemarin di peringkat ke-17 ya, dengan 6 pertandingan belum pernah menang, 2 imbang dan 4 kalah, nilai 2. Kalau Twente itu ada 6 pertandingan 3 kali menang, 2 imbang dan 1 kali kalah, makanya nilai mereka 11. Di bawahnya Feyenoord yang akan menjadi lawan mereka pada akhir pekan nanti. Kalau musim lalu FC20 itu berada di peringkat ketiga. Makanya Mads Hilgers dan teman-temannya nantinya akan bermain pada tanggal 26 itu di Liga Eropa menghadapi MU. Ini pertandingan di Old Trafford yang pasti akan berkesan bagi seorang Mads Hilgers tampil di sana. Dia akan menghadapi penyerang-penyerang top, Alejandro Garnacho, ya, Marcus Rashford yang ada di lini depan bagi MU, ya, termasuk dengan Bruno Fernandes yang ada di sana. Ya, kita akan lihat nantinya sejauh mana Mads Hilgers bermain bersama dengan FC20 untuk menghadang ya tekanan serangan bergelombang yang pasti akan dibangun oleh anak-anak Erik ten Hag ya, yang juga mantan pelatih Ajax Amsterdam itu yang menangani MU saat ini. Oke, dari Eredivisie kemarin juga ada pertandingan yang bagus ya. Manchester City nyaris kalah. Ya, untung aja John Stones yang dimasukin Pep Guardiola di babak kedua menyelamatkan muka bagi Manchester City setelah tertinggal 1-2 dari Arsenal, dan mereka bisa menyamakan kedudukan di menit 90 plus 8. Ya, hanya beberapa detik sebelum pertandingan ini berakhir dan akhirnya mereka bisa memetik 1 poin. Nyaris hilang 3 poin. Ya, bagi mereka. Arsenal sudah di depan mata. Dapat 3 poin. Ya, ini mereka untuk pertama kali dari sekian kunjungan selama mereka kunjungan ke Etihad sulit untuk bisa mengalahkan Manchester City. Hampir mereka dapatkan bagi tim asuhan Mikel Arteta, tapi gagal dibuyarkan oleh John Stones di sana. Mereka bisa membuka gol lebih dulu lewat Erling Haaland dan ini menjadi gol ke-10 bagi Haaland. Luar biasa kalau melihat Manchester City sekarang mencetak 13 gol. Ada di puncak klasemen. Ya, ada 1 angka di atas Liverpool saat ini. Tapi 10 gol diantaranya dari 13 gol City itu dibuat oleh Erling Haaland. Dia ada di puncak ya, daftar pencetak gol terbanyak. Ya, di bawahnya ada Luis Diaz ya, 5 gol tentunya. Dan ini pasti akan terus berlanjut. Namun gol dari Haaland di menit ke-9 itu ya dipatahkan oleh pemain asal Italia yang baru mereka ambil dari Bologna yang bermain di sektor agak lebih ke kiri, ya, Riccardo Calafiori. Gol pertama dia di Premier League di menit ke-22, dan kemudian Gabriel bisa mencetak gol dengan tandukan kepala dan ini menjadi gol kedua secara back to back setelah Gabriel mencetak gol ke gawang Tottenham Hotspur di pekan sebelumnya. John Stones kemudian masuk. Dia menjadi penyelamat ketika datang serangan dari sisi kiri. Gundogan di sana, ada Grealish masuk ya, tembakan Kovacic, bola mental kembali di rebound dengan baik oleh John Stones yang ada di depan untuk menyamakan kedudukan. Selamatlah ya gawang bagi City ya, tapi kita bisa melihat pertarungan yang luar biasa dari Arsenal ya, bermain dengan 10 orang sejak babak kedua, dimulai karena Leandro Trossard mendapatkan 2 kartu kuning dan kartu merah. Dia diusir ke lapangan keluar lapangan oleh Michael Oliver. Sehingga ini berat bagi Arsenal. Bermain 10 orang mereka dipaksa bertahan terus secara total. Dan sayang hanya beberapa detik itu kemudian buyar kemenangan mereka. Ya, kalau bisa melihat dari sini memang jauh sekali ya. Untuk pertama kali bagi mereka tuh hanya 22% penguasaan bola. Tidak pernah Arsenal hanya 22% yang melawan siapapun. Mereka punya penyerang yang sangat bagus ya. Ball position mereka juga oke. City 78% memang sangat tinggi kalau bisa melihat ya. City melepaskan 33 tembakan bahkan, tapi untung ada David Raya yang tampil luar biasa. Banyak penyelamatan save dari Gvardiol, bahkan ada 2 kali tembakan Haaland semua. Ya, dia bisa, kalau bukan David Raya bisa banyak gol yang terjadi ya. 11 diantaranya on target bagi City ya. Dan akhirnya mereka hanya mampu bermain 2-2 ya, dari 33 tembakan itu. Sayang memang bagi City ya. Arsenal 5 tembakan dan 3 diantaranya on target. Ya, tapi ada 2 lebih efektif, 2 menghasilkan gol dari 3 on target itu. Berbeda dengan City, 11 on target, hanya 2 dan mereka nyaris kalah karena pertahanan yang rapat, yang lebih dalam yang dibangun. Ini seakan-akan parkir bus bagi Arsenal untuk mengamankan 3 poin itu yang kemudian buyar. Ya, dalam pertandingan yang seru, menegangkan, yang berlangsung, yang sangat dramatis
di Stadion Etihad. Hal yang sama juga terjadi dalam Derby della Madonnina di Serie A Italia. Ketika Inter Milan ya untuk pertama kali dalam 6 pertemuan terakhir itu mereka harus kalah melawan AC Milan karena AC Milan selalu kalah ya, dan akhirnya AC Milan bisa mendapatkan itu di gol terakhir pula secara dramatis yang dibuat oleh pemain belakang ya, Matteo Gabbia, tepatnya menit 89. Setelah lebih dulu Pulisic bisa membuat gol di menit awal, kemudian disamakan oleh Di Marco ya di menit 72, dan akhirnya gol bisa mereka dapatkan di penghujung laga. Pantaslah mereka bersorak gembira karena sebelumnya kan mereka digebuk oleh Liverpool 1-3 bermain di Meazza juga dengan San Siro di Liga Champions. Dan ini kesalahan itu mereka coba untuk lampiaskan saat menghadapi Inter Milan. Mereka bisa mendapatkan hasil yang baik ya. Bagi Milan oke lah 16 tembakan 8 on target ya, tapi mereka memang kalah dalam ball position, namun mereka dapat 3 poin, nggak perlu kalah dalam ball position. Inter dengan 13 tembakan 4 on target tapi hanya bisa membuat 1 gol. Dan sekarang Inter terperosok di peringkat ke-6. 5 pertandingan, 2 menang, 2 imbang, dan 1 kali kalah. Nilai 8. Di atas itu secara mengejutkan ada Torino di atas. Luar biasa bagi Torino ya. Dan Milan berangsek naik ke posisi ke-7 di belakang Inter Milan, tapi poin mereka sama 8. Hanya berjarak dengan selisih gol. Karena Milan juga bermain dengan 5 kali, 2 menang, 2 seri, dan 1 kali kalah. Ya, itulah ya review yang bisa saya bicarakan di sini untuk teman-teman semua, terutama bagi Mads Hilgers yang tampil luar biasa ketika menang 5 gol tanpa balas melawan Almer, ya membuat Tom Haye itu keluar lapangan pasti tertunduk sedih dengan apa yang terjadi ketika mereka dibantai oleh FC20. Manchester City selamat dari kekalahan mereka, ya untuk John Stones melawan Arsenal dan skor akhir 2-2, sama juga dengan apa yang dialami Inter Milan, karena Inter Milan sebelumnya terlibat duel bersama dengan Manchester City di Etihad untuk Liga Champions dan berakhir imbang 0-0. Mereka punya model bagus, tapi akhirnya mereka ya gagal untuk bisa mengalahkan lagi AC Milan dalam pertemuan di derby yang memang ditunggu-tunggu, yang panas, yang berlangsung di kota Milan. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.